Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai tutor penggunaan aplikasi CPU OS Simulator. Langsung saja kita masuk. Nah, sebelumnya saya sudah diberikan perintah oleh dosen saya, diberikan beberapa soal. Di perintah di sini ada beberapa ketentuan. Langsung saja kita bikin program name-nya itu average 2 sesuai pada perintah soal. Lalu base address-nya itu bisa dimulai dari 150. Nah, jika sudah kalian klik add. Nah, jika kalian telah mengklik add tadi, maka langsung muncul di program list mana yang telah kita buat tadi. Nah, langkah selanjutnya itu kita klik instruction, lalu kita klik add new. Nah, kita pindahkan ke tengah. Nah, tahap selanjutnya kita akan membuat instruksi yang pertama, yang mana di sini kita akan pilih move. Lalu di sini value-nya kita bikin 4 sesuai dengan perintah soalnya tadi. Lalu di sini pada destination operator-nya kita mulai dari R05. Lalu kita klik new instruction. Nah, jika sudah, kita masuk ke instruksi yang kedua, yang mana kita masih pilih yang move. Lalu value-nya itu kita bikin 5 dengan destination operator-nya itu dimulai dari R06. Jika sudah, kita klik new instruction. Nah, langkah selanjutnya untuk instruksi selanjutnya itu kita klik arithmetic dan kita pilih add. Nah, di sini kita akan menggunakan register yang mana dimulai dari R05, sedangkan destination operannya itu dimulai dari R06. Jika sudah, kalian klik new instruction. Nah, fungsi dari add ini yaitu adalah menjumlahkan dari instruksi 4 dengan instruction 5. Jika sudah, selanjutnya kita akan pilih div, yang mana di sini value-nya itu kita bikin 2. Lalu destination operand-nya itu adalah R06. Nah, jika sudah, kalian klik lagi new instruction. Nah, fungsi dari div ini yaitu adalah pembagian, yang mana penjumlahan tadi yang dilakukan add tadi yaitu instruction 5 dengan instruction 4. Jadi totalnya itu dibagi dengan 2. Oke, selanjutnya kita klik lagi ke data transfer. Nah, di sini kita akan pilih STB atau storage byte to memory. Nah, di sini kita pilih register. Di sini register dengan dimulai dari R06. Dengan value-nya itu kita bikin 0. Lalu jika sudah, kita klik new instruction. Nah, untuk menghentikan semua instruksi yang telah kita buat tadi, yaitu dengan cara kita klik control and transfer lalu pilih dengan HLT. Nah, HLT ini atau halt the simulator yaitu adalah fungsinya untuk memberhentikan semua instruksi yang telah kita buat tadi. Langsung saja kita klik new instruction. Nah, jika sudah, kita klik close. Nah, untuk melihatnya di sini kita tinggal langsung saja ke instruksi yang pertama, kita klik. Lalu kita klik step. Nah, yang mana pada instruksi 4, instruksi yang pertama bagian 4 itu R05-nya berisikan dengan nilai 4. Lalu kita klik step lagi.
yang mana R06 itu bernilai 5. Nah, kita klik step lagi. Nah, di sini kan saya tadi sudah menjelaskan bahwa fungsi ADD itu adalah penjumlahan, yang mana menjumlahkan dari R05 tadi ditambah dengan R06, yang mana 5 ditambah 4 itu hasilnya adalah 9. Lalu kita klik step lagi. Nah, di sini kita masuk fungsi yang div, yang mana penjumlahan hasil penjumlahan tadi yaitu 9, 5 tambah 4 tadi adalah 9, lalu dibagi dengan nilai 2. Nah, karena hasil penjumlahannya itu adalah 4,5. Nah, di sini kita cukup membulatkannya saja, lalu cukup dengan angka 4 saja. Jika sudah, nah, jika sampai di sini kita bisa langsung run saja ya teman-teman. Nah, dia selesai pada detik ke-1. Baiklah, jika sudah, di sini kita akan mencoba menjalankan program dengan melalui compiler. Lalu langsung saja kita klik compiler. Nah, di sini ada program source input. Sebelumnya di sini saya sudah menuliskan kode programnya, itu tinggal kita copy saja. Anjay. Nah, jika sudah terpaste, di sini kita akan pilih yang compile, lalu pilih compile, maka dia akan otomatis berjalan sendiri. Nah, jika sudah, di sini kita akan mulai pada base address-nya itu adalah 100. Catatan, sebelum kita load in memory, kalian terlebih dahulu harus menghapus atau di remove a program ya. Nah, jika sudah, kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, di sini kita kembali tuliskan 100. Lalu langsung saja kita klik load in memory. Nah, jika sudah, maka outputnya yaitu akan mengeluarkan kode sukses load in memory. Kita klik OK. Nah, jika kode programnya telah sukses, di sini kita akan membandingkan dari angka yang 19 tadi, yang mana langsung saja kita klik step, yang mana pada R03 nya itu bernilai 0. Lalu kita klik lagi. Nah, pada selanjutnya itu R03 dengan R01 itu bernilai sama, yaitu 00. Lalu kita klik step lagi. Nah, di sini R04-nya itu ditambah dengan 1, maka pada instruksinya R04-nya berisi dengan nilai 1. Lalu kita klik lagi. Nah, jika sudah, pada instruksi R04 itu bernilai sama, yaitu dengan R02, yang mana nilai R02 itu 1 dan nilai R04 itu juga 1. Kita klik step lagi. Nah, di sini
R04-nya itu bernilai 19 dikarenakan sesuai yang kita tulis tadi, yang mana di sini 1 ke 19, maka dia akan berubah ke 19 menjadi angka 19. Instruksi selanjutnya itu R04 bernilai 19, sedangkan R02 itu bernilainya 1. Nah, di sini tuh nilai R02 ini harus lebih besar dibandingkan dengan nilai R04. Jadi pada bagian jump to code ini, jika dia nilai R02 ini lebih besar dibandingkan dengan nilai R04, maka dia bisa langsung diproses selesai. Jika tidak, maka dia akan kembali lagi sampai dengan nilai R02-nya ini harus lebih besar dibandingkan nilai R04-nya tadi. Dan dikarenakan ini berbanding terbalik nilainya, nilai R04-nya ini lebih besar dibandingkan nilai R02, maka langsung saja kita step. Nah, maka dia prosesnya itu akan ke bawah, tidak langsung selesai. Jika nilai R02-nya ini lebih besar dibandingkan nilai R04, maka dia bisa langsung ke HLT, bisa langsung selesai. Nah, di sini langsung saja kita step. Nah, di sini pada R02-nya itu pada instruksi selanjutnya itu R02 dengan R05-nya itu bernilai sama, yaitu 1 dan 1. Lalu selanjutnya, nah pada R05 dan itu ditambahkan 1 nilainya, jadi R05-nya ini menjadi 2. Karena tadi sebelumnya nilai R05 adalah 1, lalu ditambah dengan nilai 1, maka nilai R05 itu menjadi 2. Selanjutnya, pada nilai R05 dengan R06 itu bernilai sama, yang mana nilai R06-nya itu bernilai 2, lalu R05-nya itu juga bernilai 2. Nah, kita step lagi. Nah, di sini nilai R06 dan R03-nya itu juga bernilai sama, yang mana nilai R06-nya itu 2 dan nilai R03-nya itu bernilai 2. Oke, kita step lagi. Nah, di sini nilai R02-nya itu ditambah dengan nilai 1. Maka yang tadi kan nilai R02-nya itu tadi bernilai 1, lalu ditambah dengan 1, maka jumlah dari nilai R02-nya ini menjadi 2. Nah, langkah selanjutnya kita klik step. Nah, di sini tuh ada JMP atau jump to code to address 28. Dia akan kembali ke bagian sini 28. Mengapa dia tidak bisa langsung ke HLT? Dikarenakan nilai sebelumnya itu R04-nya itu masih lebih kecil dibandingkan nilai R02-nya itu masih lebih kecil dibandingkan nilai dari R04-nya. Maka dia tidak bisa langsung selesai. Nah, untuk mempercepatnya, kita bisa dengan klik ini, lalu klik run. Nah, di sini dia akan otomatis berjalan sendiri tanpa kita klik satu-satu atau manual. Tadi ini untuk mempercepatnya. Nah, di sini selesai pada detik ke-20. Nah, di sini sudah tertera bahwa nilai R02-nya itu bernilai 20, lalu R04-nya itu bernilai 19. Nah, di sini bisa langsung HLT dikarenakan nilai R02-nya itu sudah lebih besar dibandingkan dengan nilai R04. Baiklah, itu penjelasan singkat saya. Baiklah, sekarang kita akan menggunakan nilai N yang lain. Nah, di sini sebelumnya kita harus remove dulu.
Nah, tadi kan kita sudah menuliskan rumus programnya itu 1 ke 19. Nah, di sini akan kita coba misalnya itu ke 8 atau 4, itu terserah kalian. Lalu kita compile. Nah, di sini proses sudah berjalan secara otomatis. Nah, sama seperti tadi, di sini kita akan menggunakan base address-nya itu adalah 100. Nah, jika sudah, langsung saja kita load in memory. Nah, maka kode sukses. Nah, jika sudah, di sini kita kembali membandingkan seperti penjelasan saya pada sebelumnya, yang mana nilai move nilai instruksi yang pertama itu move R03-nya itu bernilai 0. Kita step dulu. Nilai R03-nya itu bernilai 0. Lalu step selanjutnya nilai R03-nya itu sama dengan nilai R01, yang mana nilai R01-nya itu kosong dan R03-nya itu kosong. Kita klik step selanjutnya. Nah, di sini pada R04 itu ditambahkan dengan poin 1, maka pada R04-nya itu bernilai 1. Klik selanjutnya. Nah, pada instruksi selanjutnya nilai R04 itu sama dengan nilai R02. Nah, di sini nilai R04-nya 1 dan R02-nya juga 1. Oke, selanjutnya kita klik step selanjutnya. Nah, di sini nilai R04 itu ditambahkan dengan nilai 8. Jadi di sini nilai R04-nya itu menjadi 8. Jika sudah, step selanjutnya itu nilai R04 itu bernilai sama dengan nilai R02. Maaf, sama seperti tadi. Di sini ketentuannya nilai R02 itu bernilai 1, sedangkan nilai R04-nya itu bernilai 8. Nah, sama seperti tadi, nilai R02-nya ini bisa langsung selesai, langsung ke HLT jika nilai R02-nya ini lebih besar dibandingkan nilai R04. Karena di sini berbanding terbalik, nilai R04-nya itu 8, sedangkan R02-nya itu 1, maka prosesnya tidak bisa langsung selesai, tidak bisa langsung ke HLT. Nah, di sini langsung saja kita klik step. Nah, maka prosesnya akan ke bawah seperti tadi, yang mana nilai R02-nya ini bernilai sama. Klik step, maka nilai R05-nya itu sama, yaitu bernilai 1 dengan R02-nya itu bernilai 1. Nah, instruksi selanjutnya yaitu pada R05 itu ditambah dengan nilai poin 1. Lalu kita klik step, maka pada R05-nya menjadi nilai 2 karena 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Lalu klik selanjutnya. Instruksi selanjutnya pada nilai R05 itu bernilai sama dengan R06, yang mana R06-nya itu bernilai 2 dan R05-nya itu juga bernilai 2. Kita klik step lagi. Nah, pada instruksi selanjutnya itu R06 juga bernilai sama nih dengan R03, yang mana R03-nya itu juga bernilai 2 dengan R06-nya juga bernilai 2. Nah, langkah selanjutnya itu pada R02 itu ada penambahan angka 1. Jadi jika kita klik step, pada R02-nya akan berubah angka menjadi 2. Nah, di sini langkah selanjutnya itu adalah ke jump to code ke 28, balik ke 28. Mengapa? Dikarenakan nilai R02-nya itu masih jauh lebih kecil dibandingkan nilai R04-nya. Kita klik step lagi. Nah, maka dia langsung ke atas, tidak mau ke HLT, tidak mau selesai karena dia belum sampai dengan yang harus ditentukan, yaitu R02-nya itu harus jauh lebih besar dibandingkan R04. Untuk mempercepat prosesnya, kita langsung saja klik fast tadi, lalu kita klik run.
agar mempercepat prosesnya tanpa perlu kita klik satu persatu seperti tadi. Kita sambil menunggu proses. Nah, di sini prosesnya berhasil pada detik ke-8. Nah, di sini sudah ditentukan bahwa nilai R02-nya itu bernilai 9 dan nilai R04-nya itu 8. Dia bisa berhasil dikarenakan nilai R02-nya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai R04-nya, yaitu bernilai 8. Nah, begitulah tadi penjelasan mengenai perbandingan diantaranya, yang mana tadi kita sudah mengganti angkanya yang awalnya itu dari 1 ke 19 menjadi 1 ke 8. Lebih dan kurangnya itu penjelasan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.